Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada presentasi kali ini, saya Rezi Raflis Putri nomor BP 1711021011 akan kembali mempresentasikan tentang mata kuliah seminar proposal. Nah, pada presentasi kali ini, Rezi akan melanjutkan pembahasan dari minggu lalu, yang mana pada minggu lalu Rezi mempresentasikan tentang bab 2, yaitu mengenai literatur review. Dan pada presentasi kali ini, Rezi akan membahas tentang bab 1 dan bab 3, yaitu bab pendahuluan dan bab metodologi penelitian. Enjoy! Yang pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini telah membawa aspek perubahan ke berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang telah mengalami perubahan akibat adanya perkembangan teknologi ialah aspek bisnis dan perdagangan yang kemudian memunculkan fenomena e-commerce. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi di dalam jaringan elektronik. Siapapun yang terhubung ke dalam jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce atau elektronik komersial. Menurut Elwina, pada tahun 2010, online store belakangan ini semakin berkembang sejalan dengan semakin berkembangnya masyarakat yang memiliki komputer serta akses internet dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan ini mendorong para penjual produk konvensional ikut memasarkan produknya melalui internet. Kemudahan dalam penggunaan situs e-commerce dapat mempengaruhi niat konsumen atau calon konsumen untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Namun, menurut Jogianto pada tahun 2007, kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Sedangkan menurut Trisnawati Suroso dan Kumoro Hadi pada tahun 2012, kemudahan penggunaan ialah situasi ketika konsumen tidak memerlukan banyak usaha untuk menerima informasi tentang produk yang mereka inginkan, serta merasa mudah untuk berbelanja dan berinteraksi dengan toko online. Jadi, semakin mudah sebuah teknologi dijalankan oleh seorang akan menarik minat dan perhatian seseorang untuk menggunakannya. Selain itu, terdapat faktor persepsi manfaat yang juga mempengaruhi perilaku konsumen. Minat konsumen tidak selamanya sama, akan tetapi dinamis mengikuti perubahan perilaku konsumen itu sendiri. Niat berperilaku seseorang konsumen termasuk juga niat konsumen tersebut untuk membeli suatu barang atau jasa. Dan terkadang konsumen ini seringkali tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh tentang apa yang mereka beli melalui e-commerce. Karenanya, konsumen sering sekali dihadapkan pada banyak sekali kemungkinan risiko yang akan diterima. Ini menurut Kim et al. Pada tahun 2008, yang mana konsumen memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan banyaknya risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut juga dipertegas pada penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada tahun 2015. Nah, jadi penelitian ini dilaksanakan di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, yang mana dasar pengambilan lokasi dikarenakan berdasarkan observasi diketahui bahwa rata-rata mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang pernah membeli barang-barang secara online. Dan juga penelitian ini mencoba mengetahui dan menemukan bukti empiris tingkat penerimaan penggunaan terhadap e-commerce. Apakah pengguna dalam hal ini mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang berniat melakukan transaksi melalui e-commerce. Oleh karena itu, saya mengangkat judul pengaruh perceived easy of use, perceived usefulness, and perceived of risk pada penggunaan e-commerce terhadap minat beli secara online. Studi empiris mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Adapun alasan saya melakukan studi empiris pada mahasiswa akuntansi ialah ingin menguji pengaruh niat bertransaksi menggunakan e-commerce. Selain itu, dari pengalaman saya juga merupakan mahasiswa jurusan akuntansi.
Adapun rumusan masalah dari penelitian saya ialah ada 3. Yang pertama, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce? Yang kedua, apakah persepsi usefulness berpengaruh terhadap niat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce? Dan yang ketiga, apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap niat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce? Selanjutnya, itu tujuan dari penelitian saya ini, yang mana saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menguji pengaruh persepsi ease of use terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Yang kedua, untuk menguji pengaruh perceived usefulness terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh perceived of risk terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Nah, adapun kontribusi dari penelitian yang akan saya lakukan itu ialah kalau dari sisi ruang lingkup responden, penelitian ini hanya akan melibatkan satu kelompok mahasiswa saja. Dikarenakan dalam penelitian ini, saya menjadikan mahasiswa sebagai objek penelitiannya untuk menguji pengaruh persepsi dalam menentukan keputusan untuk bertransaksi pada e-commerce. Sedangkan dari sisi output, saya memberikan informasi kepada pembaca mengenai niat untuk bertransaksi menggunakan e-commerce beserta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya niat untuk bertransaksi menggunakan e-commerce terkhusus pada mahasiswa. Sedangkan dari sisi akademik, penelitian yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, referensi, dan tambahan wawasan bagi penelitian terkait dan dapat mendorong serta membantu mahasiswa dalam menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan untuk bertransaksi menggunakan e-commerce. Adapun sistematika dalam penulisan kali ini ialah bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Yang mana di dalam bab 1 ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika seperti yang telah saya jelaskan di awal. Dan landasan teori ini telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan metodologi penelitian yaitu berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis, dan uji hipotesis yang akan segera saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana metode survei dipilih sebagai sumber data primer. Dalam penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner online melalui Google Form dan kuesioner offline berupa hard copy yang dibagikan secara langsung kepada responden. Menurut Jogianto pada tahun 2010, penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data opini individu. Dan selanjutnya itu ialah subjek dan objek penelitian saya. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang yang menggunakan dan akan menggunakan e-commerce. Objek dalam penelitian ini ialah persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko pada penggunaan e-commerce terhadap minat beli secara online di kalangan mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang selanjutnya, waktu dan tempat dari penelitian ini, yang mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada beberapa responden yang sesuai dengan kualifikasi responden penelitian. Jika dilihat dari tujuan penelitian, maka saya memiliki kualifikasi untuk menjadi responden penelitian ialah mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang tahun ajaran 2020-2021, yang mana penelitian ini dilakukan selama kurang lebih insya Allah 4 bulan dengan mengambil beberapa orang mahasiswa dan mahasiswi dari program studi D3 dan D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Hadi, pada tahun 2009, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Dan sampel ialah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap mewakili populasi. Biasanya sampel digunakan dalam penelitian ialah konsumen dan calon konsumen yang menggunakan jasa e-commerce yang diambil dari seluruh mahasiswa jurusan akuntansi. Sehingga setelah mendapatkan sumber data dari administrasi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, maka populasi penelitiannya adalah 505 orang mahasiswa dan mahasiswi yang terdiri dari 225 orang program studi D3 akuntansi dan 280 orang program studi D4 akuntansi. Yang mana untuk perhitungan sampelnya, mahasiswa D3 angkatan 2018, 2019 dan 2020. Sedangkan untuk D3-nya D4-nya itu angkatan 2017, 18, 19, 2020. Yang mana penelitian ini melakukan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin yang mana itu N sama dengan N per N kali D kuadrat ditambah 1. Yang mana N ialah jumlah sampel, N kapital jumlah populasi, dan D tingkat presisi yang diharapkan yang tidak menyimpang, yang mana itu 5% atau 0,05. Sehingga dapat dihasilkan yaitu populasi sampelnya sebanyak 223 orang yang terdiri dari 99 orang untuk mahasiswa D3 akuntansi dan 124 orang untuk mahasiswa D4 akuntansi. Dan selanjutnya untuk penarikan sampel sendiri itu saya menggunakan simple random sampling yang mana menurut Masyuri dan Zainuddin pada tahun 2008 simple random sampling atau penarikan sampel acak sederhana ialah sebuah metode untuk memilih anggota sampel yang dinotasikan dengan N kecil dari anggota populasi yang dinyatakan dengan N kapital, sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Tidak ada diskriminasi terhadap anggota populasi. Dan oleh karena itu, responden dari penelitian ini ialah seluruh mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang memiliki salah satu aplikasi e-commerce yang pada gadgetnya, dan juga mahasiswa D4 akuntansi yang memiliki aplikasi e-commerce di dalam gadgetnya. Selanjutnya yaitu variabel penelitian, yang mana variabel independen dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu persepsi kemudahan, yang kedua yaitu persepsi manfaat, dan yang ketiga persepsi risiko. Dan di masing-masing persepsi atau variabel ini terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama itu dari variabel persepsi kemudahan, itu ada 5 pertanyaannya. Seperti menurut saya mempelajari situs e-commerce ada hal yang mudah. Menurut saya sistem e-commerce bisa digunakan kapan saja. Menurut saya situs e-commerce dapat menunjang aktivitas belanja online. Menurut saya situs e-commerce dapat meningkatkan keterampilan. Dan menurut saya fitur yang ada pada e-commerce mudah dimengerti. Sedangkan untuk pertanyaan pada persepsi manfaat juga ada 5, yaitu yang pertama, menurut saya, situs e-commerce menyediakan informasi yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, menurut saya, situs e-commerce dapat meningkatkan kepraktisan dalam bertransaksi. Yang ketiga, menurut saya, situs e-commerce dapat meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi. Yang keempat, menurut saya, situs e-commerce dapat menghemat waktu dalam bertransaksi. Dan yang terakhir, menurut saya, sistem e-commerce dapat menghemat biaya dalam bertransaksi. Begitupun dengan persepsi risiko, juga ada 5 pertanyaan yang terdiri dari ada risiko tertentu dalam penggunaan e-commerce, bertransaksi melalui e-commerce memiliki risiko tinggi, bertransaksi melalui e-commerce dapat mengalami kerugian, situs e-commerce menyediakan informasi yang menimbulkan banyak permasalahan yang tak diduga, serta terlalu banyak ketidakpastian seandainya memberikan informasi pribadi pada e-commerce. Yang mana dari total 15 pertanyaan atau pernyataan ini, responden bisa memilih
salah satu optionnya, sangat setujukah, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Selanjutnya, variabel dependen, yang mana variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli secara online pada e-commerce. Minat untuk bertransaksi menunjukkan keinginan individu untuk berperilaku. Menurut Pavlov pada tahun 2003, minat untuk bertransaksi dapat diukur dengan indikator diantaranya minat menggunakan online shop, minat melakukan online shopping di waktu yang akan datang, minat melakukan online shopping di waktu dekat. Sehingga untuk variabel dependen ini pun juga memiliki 5 pertanyaan. Yang pertama, saya berniat melakukan pembelian pada e-commerce. Saya akan terus bertransaksi melalui media e-commerce. Saya akan mengakses e-commerce selama hari-hari perkuliahan dan hari libur. Saya berniat menggunakan media e-commerce di masa yang akan datang. Saya akan meningkatkan frekuensi bertransaksi melalui media e-commerce. Selanjutnya, uji instrumen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuesioner ke dalam beberapa pilihan dan perhitungan dengan metode statistik. Yang mana di dalam uji instrumen ini terdiri dari uji validitas. Uji validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang mana di sini rumusnya bisa rekan-rekan lihat di layar. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, setelah dilakukan uji validitas, instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian juga harus melalui uji reliabilitas. Menurut Sregar pada tahun 2017, reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Yang mana analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan dalam teknis analisis data ini terdiri dari yang pertama analisis statistik deskriptif. Yang mana pada statistik deskriptif ini menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data yang berdasarkan dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan kemencengan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini ialah minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik nanti akan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Yang mana untuk uji normalitas menurut Ghazali pada tahun 2016 yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan untuk yang kedua, uji homogenitas, yaitu pengujian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Dan yang ketiga, itu uji multikolonialitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Dan yang terakhir itu uji heterogedasitas. Itu menurut Sentoso dan Asyari pada tahun 2005, mereka mengatakan bahwa salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dalam regresi di mana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.
Nah, demikianlah bab 1 dan bab 3 dari mata kuliah seminar proposal tentang seminar proposal resi. Kalau ada yang ragu, boleh tanyain di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!